Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini mohon maaf ya yang nungguin video saya untuk yang bahas seputar PlayStation atau PlayStation 2. Kali ini mau bahas tentang MPT dulu alias Mobile Phone Tech. Jadi sesuai nama channel saya yaitu MPTEG. MPT-nya adalah Mobile Phone Tech, jadi akan bahas seputar ponsel. E-nya entertainment alias hiburan, tapi hiburan masih berakhlak. Ya mungkin akan upload video lucu-lucu ataupun apapun itu. Dan yang G adalah games ya, termasuk ya video seperti PlayStation tadi. Nah untuk kali ini MPT dulu, yaitu saya akan membahas tentang iPhone. Dan yang saya punya ini adalah iPhone 5s dengan varian RAM lagi ya, internal 16 GB. Dan saya gunakan ini untuk merasakan gimana sih iPhone ini, dan kenapa pilih yang iPhone 5s, karena budgetnya cuma cukup buat beli iPhone ini bos. Oke, jadi menurut saya memang iPhone 5s ini adalah iPhone yang benar-benar minimal banget untuk bisa dipakai buat daily driver zaman now gitu ya, dengan sistem operasi yang mentok iOS 12.5 dan masih banyak cukup aplikasi-aplikasi mainstream seperti WA, Facebook dan lain-lainnya yang masih disupport di iOS 12.5, berbeda dengan iOS 10 yang mentok di iPhone 5 biasa. Jadi iPhone 5s ini yang setidaknya paling minimal dan juga memiliki fitur-fitur yang kekinian seperti fingerprint di hambatan ini ya. Mungkin kalau yang udah tahu iPhone, kenapa warnanya berbeda dari warna belakang ya? Yang udah tahu iPhone pasti sudah tahu, bisa menebak ini LCD udah pernah ganti ya. Jadi ya memang LCD-nya sudah saya ganti ya. Jadi saya sebenarnya punya dua iPhone ya, 16 GB juga variannya. Tapi yang ini adalah bypassan, dan partnya saya pindahkan, LCD-nya saya pindahkan, baterainya saya pindahkan karena baterai yang bawaan ini sudah lumayan cukup drop, dan penggetarnya ataupun prebatornya saya pindahkan juga karena prebator di sini ternyata mati. Jadi semua ini fungsional mesinnya semuanya normal. Nah kalau ini LCD-nya sebenarnya minusnya adalah di bagian dimana dia itu sebentar ya, menguning di bagian pinggiran sini. Ini kalau kelihatan ya, menguning di setiap bagian pinggiran. Nah kalau yang ini sebenarnya lebih baik, tapi tetap masih ada minus, yaitu ada bagian den pixel titik-titik di sini. Ini kalau di kamera nggak kelihatan sih, harus pakai mendelek pakai mata, dan ada satu titik di sini, titik di sini nih. Saya bisa lihat mungkin ya sini, yaitu kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Oke, harus pakai mata secara langsung, dan itu ada di angkot. Mohon maaf, suka kesel emang DJ angkot itu nggak ngotak. Oke, gimana feel pegang iPhone dan pakai driver ini? Saya dapatkan ini sekitar tahun 2020 ya, Desember 2020, maksudnya pertengahan Desember tahun 2020 gitu ya. Dan saya gunakan daily driver dan menurut saya enak-enak aja, fine aja. Terutama saya suka ini di bagian bodinya ini, kayak megang beda gitu, megang itu udah beda. Terus belum lagi kameranya saya suka. Kamera itu kamera gini tuh, kameranya itu kamera natural, jahat alami, yang kalau jelek udah jelek aja, kalau bagus saja gitu ya. Saya akan tampilkan nanti ya, pokoknya saya suka bagian kameranya. Kamera 8 megapiksel di iPhone itu dengan 8 megapiksel di Android itu bisa beda ya. Nah, dan info juga kenapa saya ganti LCD, mungkin bagi yang belum tahu, adalah kenapa nggak sekalian hambatannya aja biar semuanya hitam, kenapa harus yang warna putih. Jadi gini, di iPhone kalau hambatannya itu ada fingerprint, ada sistem fingerprintnya, kita ganti dengan yang KW ataupun yang ori cabutan, itu tetap nggak akan bisa di bagian fingerprintnya. Di bagian hambatannya udah bisa, cuma dia akan di bagian fingerprintnya nggak akan bisa, karena satu fingerprint, satu iPhone, satu mesin iPhone. Meskipun mesinnya beda, bahkan sampai varian internalnya pun sama, gak akan bisa di iPhone karena sudah terregistrasi di mesin tersebut. Jadi begitu dipindahkan, dia tidak akan bisa menggunakan yang namanya fingerprint. Hambatannya bisa jalan tapi fingerprintnya enggak. Jadi agak repotnya di situ. Jadi harus agak hati-hati. Jadi untuk yang iPhone yang masih memiliki tombol fisik seperti ini, saya rasa lebih baik untuk navigasi pakai Assistive Touch ini ya, yang di layar ini. Kalau yang di home ini kita gunakan sebagai yang namanya untuk fingerprint aja gitu ya. Nah seperti itu, dan ini alhamdulillah masih jalan ya. Dan iCloud pun ya, ini iCloudnya nggak mentok, nggak lupa. Ini iCloudnya iCloud saya gitu ya. Jadi ini tuh
Ya pokoknya udah aman lah, masalah software tuh nggak akan lock iCloud atau bypass gitu, enggak lah. Maksudnya apa ya, saya tuh pengen nyoba iPhone dan ternyata iPhone itu memang memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri gitu ya. Dan kekurangannya ya seperti nggak ada card slot, dimana card slot ini memang saya sepertinya perlu karena data-data saya disimpan di kartu memori juga, data-data saya. Dan karena ini varian 16 GB dan saya sering merekam video untuk membuat konten dan saya masih simpan secara offline, jadi saya rasa dengan 16 GB ini kurang, jadi saya pindah juga ke Android lagi. Bukan karena ini udah nggak bisa dipakai, ini masih bisa dipakai, cuman karena memang varian yang saya punya ini adalah varian yang 16 GB, jadi saya ya pindah ke Android lagi. Sekaligus saya juga pakai iPhone ini bukan pengen pindah ke iPhone, tapi pengen nyobain aja, dan sekarang udah puas hunting di 5S, saya pun pindah lagi. Dan ya seperti itulah. Dan ya apa yang mau saya bicarain lagi di sini ya, nggak ada mungkin ya. Kalau video ini bikin bosan gitu ya, mohon maaf gitu ya, mohon maaf sekali ya bosku kalau misalnya video ini tuh bikin bosan gitu ya. Ya gitu aja mungkin ya, saya berbagi pengalaman. Kalau kalian pengen coba iPhone mungkin nggak apa-apa, coba-coba aja. Saya sih pilih yang benar-benar normal. Jangan kalau misalnya kalian harus tahu bahwa iPhone itu kalau misalnya fingerprintnya udah nggak jalan, udah kalau misalnya diganti udah nggak akan bisa jalan gitu ya. Dan ini yang punya saya ini bukan iPhone resmi iBox, ini iPhone distri. Kita bisa tahu di bagian sini, di bagian mengenainya umum atau deck general kalau bahasa Inggris ya. Nah, kalau resmi itu dia PPLA, kalau ini LLA. Tapi untuk manufakturnya adalah manufaktur resmi iPhone baru, bukan resmi refurbish. Jadi bukan barang yang direfurbish resmi oleh iPhone, tapi barang baru yang benar-benar baru dibuat pertama kali dan nggak pernah direfurbish, yaitu depannya M. Tapi ini bukan PPLA, bukan resmi iBox, tapi ini LLA ya. Ini distributor, dan alhamdulillah untuk sinyal masih aman ya, nggak blok-blok ya, semoga nggak aja gitu ya. Dan rencana ini mau saya jual juga bosku, kalau misalnya berminat ya silahkan ya. Minusnya pokoknya di sini bagian layar itu ada den sebenarnya, cuman nggak kelihatan kalau saya kamera ini tuh saya kamerain tuh nggak kelihatan gitu ya. Ini yang varian 16 GB normal, siap reset, siap lock iCloud dan sebagainya, pokoknya no bypass, pokoknya semuanya normal di bagian mesin. Cuman LCD aja udah pernah ganti dan ada sedikit bagian den. Mungkin nanti bisa saya motor. Mungkin yang berminat boleh komen, boleh DM Instagram saya ya. Ya nanti pokoknya saya jual gitu ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.